الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Para akhwat dan ummahat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia Allah senantiasa tercurah kepada kita sekalian, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya kita kembali dikumpulkan di tempat ini di dalam pertemuan daurah atau kajian muslimah, ya, yang tentunya ini kita harapkan banyak mendapatkan manfaat, dan tentunya kita mengharapkan dengan hadirnya kita di majelis ini, ya, dengan niat ikhlas hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa banyak bersyukur kepadanya dengan atas nikmat yang Allah berikan. Tentunya nikmat syukur tersebut atau nikmat keimanan tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk, ya, konsekuensi dari penciptaan kita di muka bumi ini. Maka seorang hamba ketika mengenal dirinya, mengetahui apa kewajiban-kewajibannya, ya, sebelum menuntut haknya, maka ini adalah, ya, keutamaan. Dia tahu hakikat penciptaannya, apa yang wajib dilaksanakan, ya, di kehidupannya di dunia ini. Di antara perkara yang pokok yang seorang hamba harus dan wajib untuk dia tanamkan pada dirinya adalah senantiasa menuntut ilmu agama. Baik, pada kesempatan sesi pertama ini dari kajian muslimah pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang poin-poin atau beberapa perkara tentang adab-adab seorang muslimah, ya, adab-adab seorang muslimah. Begitu banyak hadis atau ayat yang disebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang beradab dengan adab muslimah, adab yang baik. Seorang muslimah beradab dengan adab yang mulia. Ya. Kita akan menjelaskan atau membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Sulaiman Abdurrahman ibn Ali ibn Ahmad As-Simhi. Beliau adalah salah seorang pengajar di Ma'bar, Darul Hadis Ma'bar di negeri Yaman. Beliau masih aktif sekarang mengajar di Darul Hadis di Ma'bar. Beliau menulis kitab ini, kitab yang tidak begitu tebal, cukup ringkas, namun sangat banyak faedah-faedah yang di dalamnya kita bisa mengambil, ya, keutamaan. Kitab beliau ini berjudul Al-Adab Al-Muhimmah li Nisa'il Ummah, adab-adab yang penting bagi wanita muslimah. Ya, sungguh banyak di dalam ayat atau hadis Nabi tentang penyebutan, ya, seorang itu hendaknya dia berakhlak dengan akhlak yang mulia atau beradab dengan adab yang mulia. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, ya,
khudil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf itu dan perintahkanlah perkara yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini mengumpulkan dari ayat ini begitu agung tentang seorang mengambil sifat pemaaf. Ini sifat pemaaf ini adalah sifat yang agung, sifat yang mulia. Wa'mur bil 'urf, menyeru kepada kebaikan. Ketika dia seru kebaikan, terus dia berpaling dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang menyelisihinya, yang mengolok-oloknya. Dan banyak lagi ayat yang semisal dengan ini. Begitu pula di dalam ayat ketika Allah memuji Rasulnya, mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada di dalam akhlak yang mulia, yang agung. Begitu pula hadis-hadis terkaitan dengan akhlak ini. Ketika Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian juga beliau menyebutkan tentang Nabi menyebutkan tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yaitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian beliau ditanya tentang yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka, yaitu adalah mulut atau lisan, wal farj, dan kemaluan. Kemudian begitu pula ketika ada salah seorang sahabat yang mendatangi istrinya Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan atau mendatangi salah seorang istri Nabi, yaitu Aisyah. Kemudian beliau berkata, ya ummul mukminin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepadaku tentang akhlaknya Nabi, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah bahwasanya Nabi itu akhlaknya adalah akhlaknya Al-Quran. Amma taqra'ul Qur'ana qaulullah azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Karena Rasulullah disanjung, dipuji oleh Allah langsung. Begitu pula Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn al-As, beliau mengatakan, lam yakuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Rasulullah itu tidak pernah menjadi orang yang suka berkata-kata jelek, seorang yang berlaku buruk, tidak pernah sekalipun. Wala mutafahishan, tidak pernah mengeluarkan makian, mencela manusia dengan kata-kata yang tidak pantas. Tidak pernah sedikit pun Rasulullah mengatakan perkataan seperti itu. Beliau mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Begitu pula bahwasanya dari Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar dan Mu'adz bin Jabal, disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Bahwasanya Nabi berkata, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan tadi akan menghapuskan keburukan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, begitu pula disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un athqalu fil mizani minal khuluqil hasan." Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan dari akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Begitu pula ya, Nabi SAW mengatakan, yang disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Inna min ya uhibbukum wa aqrabukum minni, inna man ahabbukum wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa." Sungguhnya orang yang paling aku cintai, yang paling dekat kepada aku tempatnya, kedudukannya di hari kemudian nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian disebutkan juga dari sahabat atau dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'minina la yudrika bihusni khuluqihi darajatul sha'im al-qa'im." Ya, sesungguhnya mukmin itu dia akan mendapat, dengan dia ada akhlak baiknya. Jadi akhlak baiknya seorang mukmin itu derajatnya sama orang yang berpuasa dan orang yang salat. Iya. Sama derajatnya orang yang salat dan yang berpuasa. Kemudian penulis juga menyebutkan tentang pasal kedudukan adab di dalam Islam. Iya, ini penting sekali kita bahas tentang adab-adab ini. Karena perkara ini di antara kaum muslimin dan muslimah terkadang lupa tentang bagaimana dia beradab dengan adab yang baik. Ya, kalau kita berbicara tentang adab, tentunya juga berbicara tentang akhlak. Ya, para ulama tidak membedakan antara akhlak dan adab. Walaupun juga ada antara mereka ada yang membedakan antara akhlak dan adab. Kalau akhlak itu di antara para ulama menjelaskan tentang dia lebih banyak kaitannya, yang berkaitan dengan yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu akhlak. Jadi perasaan malu, rasa malu, ya, berbuat keburukan, kejelekan, itu akhlak. Itu diantara akhlak yang bentuknya al-haya, malu dalam hati dia. Iya. Adapun adab juga berkaitan dengan yang zahir, yang nampak, seperti adab seorang memakai sepatu atau memakai sendal, itu nampak. Ya, mendahulukan kaki kanan, ya, melepasnya dengan mendahulukan kaki kiri, kemudian beradab dengan tetangga, adab makan, itu yang nampak. Tapi kalau berbicara akhlak, itu lebih luas cakupannya, berkaitan dengan apa yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Walaupun ulama yang lainnya menyebutkan sama saja, ya, adab dan akhlak. Baik, seorang itu, kata penulis, dia beramal
dengan adab. Kalau seorang beramal dengan adab, ada yang dilakukan dengan beradab dia, maka dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ya, dia mendapatkan pahala yang luar biasa juga. Ini kenikmatan yang besar. Orang kalau sudah beradab dia, ini sudah luar biasa nikmat Allah kepadanya, kepada seorang hamba. Wa minnatun minallahi karimatan. Ini adalah karunia Allah. Karunia Allah ya, dengan kemuliaan tadi, kemuliaan akhlak, kemuliaan adab. At-ta'addabu bi adabil islami sya'nuhu 'azim. Jadi kalau orang beradab dengan adab Islam, ini perkaranya sangat besar. Wa nafa'ahu 'amim. Manfaatnya kepada umat itu, manfaatnya kepada umat orang beradab itu ya menyeluruh. Bukan cuma pada dirinya, pada tetangganya, tapi seluruh orang yang ada di sekitarnya akan berdampak dengan akhlaknya itu tadi, berdampak baik kepadanya. Lahu fadailu la tuhsa. Dia mendapatkan keutamaan yang tidak bisa dihitung. Wa thamaratun la tu'addu wa la tustaqsa. Ada buahnya. Orang yang beradab itu berbuah dengan buah yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diperkirakan. Begitu dalamnya ya keutamaannya orang yang berakhlak atau beradab. Lahu thamaratun jalilah. Buahnya itu buahnya adalah buah yang tinggi, kedudukannya tinggi. Wa asrarun badi'ah. Ya, mempunyai rahasia yang sangat menakjubkan dari akhlak tadi ini. Wa huwa tariqun najati wan najahi wal fauzi wal falah. Dia adalah jalan keselamatan, jalan ya kemenangan, ya jalan keberuntungan. Wa huwa sullamul wusuli ila ma'alil umur. Orang yang beradab dengan adab yang baik itu adalah tangga mencapai hakikat dari ya seluruh perkara. Dia mencapai derajat yang tertinggi. Wa mutlabul arifin. Dan inilah yang dicari orang-orang yang berilmu. Ya, adab tadi ini. Wa mutiyatus salihin. Kendaraannya orang-orang saleh. Kalau kita lihat itu orang yang beradab dengan adab yang baik, orang-orang saleh itu yang nampak dari kita zahirnya, kita lihat dari jauh saja, perasaan kita sudah senang. Lihatlah para ulama kita, ya, yang kita bisa lihat ya, bagaimana kita lihat dengan ilmunya, beradab dia. Kalau bertemu dengan kita sudah jauh, sudah senyum kepada kita. Jadi hati ini menjadi tenang, senang kepadanya. Ya, itu karena adabnya para ulama. Ya, betapa lagi Nabi, betapa lagi sahabat Nabi. Ya. Orang-orang yang ya mulia. Iya. Jadi para ulama itu mencontohkan kepada kita dengan adab, bisa kita lihat langsung dengan mata kepala kita, yang membuat kita semakin ya kagum dengan ilmunya orang tadi. Semakin kita cinta dia karena dia berikan ya akhlak yang baik kepada kita. Ya. Ini kendaraannya orang saleh. Kemudian wa idza 'amila an-nasu bil adab asy-syar'iyyati safatin nufusi fasalatil ukhuwati wal mahabbati wal
ulfati fil mujtami'. Kemudian manusia apabila dia beradab dengan adab yang syar'i, maka jiwa menjadi suci. Kemudian persaudaraan yang rusak tadi menjadi cinta, saling mencintai. Ya, yang tadinya mungkin ya ada ya kerenggangan di antara akhwat, ada yang renggang. Kemudian di antara salah satunya dia mulai menyadari bahwasanya mungkin selama ini kerenggangan di antara kita adalah karena kurangnya adab. Maka dia mulai perbaiki dirinya. Dia mulai bertemu dengan saudaranya dengan senyum, dia sapa, dengan dia salami. Maka dengan itu tadi yang tadinya rusak ya pertemanan menjadi cinta. Ya. Kemudian dia menyatukan hati-hati, menyatukan ya persaudaraan kita. Itu diantara keutamaan dari adab, akhlak. Begitu pula disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "I'lamu anna husnal hadi fi akhir zaman khairun min ba'dil amal." Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, bahwasanya ketahuilah akhlak yang baik itu ya di akhir zaman ini itu lebih baik dibanding sebagian dari amalan. Ya. Perhatikan ini ya, ini perkataan salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia mengatakan di akhir zaman ini ketika orang berakhlak dengan akhlak yang baik, mencontohkan atau memberikan contoh dengan contoh yang baik, itu lebih baik dibanding sebahagian amalan. Ya, sebahagian amalan. Bahkan ada ibadah-ibadah sunnah, ya, lebih utama akhlak yang baik ini daripada ada ibadah sunnah yang lainnya dikerjakan. Akan kita sebutkan nanti insyaallah. Ya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Ya, adabnya seseorang itu lambang dari kebahagiaan dan keberuntungannya. Jadi kalau ada orang berakhlak baik, ini sudah modal besar. Ya, lambang dari kebahagiaannya dan keberuntungannya. Wa qillatu adabihi, sedangkan sedikitnya adab atau kurangnya adab itu lambang syaqawatihi wa bawarihi. Itu lambang ya kesengsaraan atau kebinasaan. Fama istajallabat kharad dunya wal akhirah bimithli adab. Tidak ada sesuatu yang perkara yang lebih mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat semisal dari adab tadi. Wala istajallabal hurmanihima bimithli qillatil adab. Tidak ada yang lebih mendatangkan keburukan di dunia dan di akhirat ya semisal dari kurangnya adab. Iya. Jadi orang kalau mau manusia senang, iya, begitu pula Allah senang dengannya, dia dahulukan dulu adab ini. Iya. Wa ta'ammal ahwala kulli syaqiyyin wa muqtarrin wa mudabbirin kaifa tajidu qillatal adabi hiya allati
saqatahu ilal hurmani. Maka perhatikanlah keadaannya orang-orang yang sengsara, ya, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang ya membelakangi. Bagaimana kalian dapatkan, atau orang terbelakang, ya, kalian dapatkan bagaimana dia sedikit adabnya, ya, yang menyebabkan mereka diharamkan dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Dan juga sebagian ahlul ilmi mengatakan, min fadilatil adabi annahu mamduhun bikulli lisanin wa mutazayyanin bihi, atau mutazayyanun bihi fi kulli makanin wa bakin dzikruhu ala ayamiz zaman. Dan keutamaan adab itu senantiasa dipuji-puji oleh setiap orang, ya, setiap lisan, dan senantiasa ya dia dihiasi namanya di setiap tempat dan disebut-sebut namanya di setiap waktu. Jadi kalau ada orang baik, perhatikan coba, kalau ada orang yang baik kemudian dia meninggal, maka orang senantiasa memujinya. Ini orangnya baik, selama dia hidup senang bersedekah, selama dia hidup tidak pernah diganggu orang, selama dia hidup banyak sekali kebaikan-kebaikannya dilakukan. Nah, itu dipuji-puji oleh manusia. Itu karena apa? Karena akhlak dan adabnya. Ya. Jadi namanya senantiasa terhiasi di setiap waktu. Bagaimana para ulama? Para ulama, ya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi tidak pernah ada yang tidak mendoakan. Selalu Nabi itu didoakan dengan doakan kebaikan. Karena jasa-jasanya kita bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para ulama ketika beliau menyampaikan ilmu. Beliau, perhatikan, ulama-ulama terdahulu sampai sekarang masih harum namanya, masih sering disebutkan perkataan-perkataan mereka. Iya, karena kuatnya akhlaknya, adabnya. Iya. Disebutkan oleh sebagian ahli hikmah bahwasanya adab itu adalah gambarannya akal. Ya. Jadi adab itu tergambar dari yang menggambarkan akalnya. Fasawwara aqlaka kaifa syi'ta. Maka gambarkanlah akalmu, ya, semau kalian, semaumu. Jadi kalau ada akalnya orang itu, ya, bagus, jalan, sehat akalnya, maka itu menggambarkan adabnya juga bagus. Ya. Cara berpikirnya, ya, dia kalau mau berbicara dia tidak asal bicara, dia pikir dulu. Apakah ucapan saya ini menyakitkan orang lain atau tidak? Ataukah dia berpikir dulu apakah kalau saya berbicara ini ada manfaatnya tidak? Kalau tidak, dia diam saja. Ya, dia diam saja. Kalau bermanfaat, dia ucapkan. Ya. Nah, ini makanya disebutkan dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata baik. Kalau tidak, dia diam saja.
Ya. Jadi orang beradab itu dia menggambarkan akalnya bagus, sehat. Ya. Tidak terburu-buru. Begitu pula sebagiannya juga mengatakan al-aqlu bila adab kasyajaril aqir. Orang yang berakal tapi tidak beradab seperti pohon yang tandus. Wa ma'al adab kasyajaril musmir. Sedangkan orang yang berakal dan dia beradab maka seperti pohon yang berbuah. Ya toh? Bagaimana kalau orang pohon berbuah, banyak buahnya? Jangankan kita yang punya buah, tetangga saja ingin sekali memetik buahnya. Orang lain yang lewat di depan rumah, kalau kita punya buah mangga umpamanya, banyak buahnya, dikenal baik, bagus lagi buahnya, manis buahnya. Orang yang lewat bikin miler, ingin mengambilnya. Ya, tetangganya juga begitu, apalagi kita. Itu menunjukkan bahwasanya adab seperti itu. Iya, banyak sekali yang senang kepadanya. Iya. Kemudian disebutkan juga sebagian ahli balaghah, al-fadlu bil aqli wal adabi. Iya. Keutamaan itu, ya, seseorang itu didapatkan keutamaan dengan akalnya dan adabnya. La bil asli wal hasabi, bukan karena asal usulnya, bukan karena dia keturunan raja atau keturunan bangsawan atau keturunan orang yang kaya, tidak. Lianna man sa'a adabahu sa'a adabihi da'a nasabihi atau da'a nasabahu. Barang siapa yang yang buruk adabnya, maka dia menyia-nyiakan nasabnya. Dia menghilangkan nasabnya, walaupun nasabnya orang yang terhormat, ya. Wa man qilla aqlahu dhalla asluhu, ya. Maka siapa yang kurang akalnya, maka dia menyia-nyiakan asal usulnya. Iya. Ini terkait dengan adab. Jadi seorang itu, keutamaannya seseorang itu dengan akal dan adabnya, bukan karena asal usulnya dia, bukan karena keturunannya. Ya. Siapa yang buruk adabnya, maka dia sia-siakan nasabnya. Siapa yang kurang akalnya, maka dia hilangkan asal usulnya. Jadi kita lihat saja ya, di kehidupan sehari-hari. Ada orang, mungkin keturunannya orang yang ya terpandang, dilihat, tapi dia tidak punya adab. Ya, dia tidak punya adab. Maka orang tidak akan senang kepadanya, bahkan mencemoohkannya. Apalagi kalau sekarang serba viral, ada apa saja yang aneh-aneh diviralkan. Iya. Dulu mungkin belum, tidak seperti sekarang. Sekarang sudah gampang orang akses semua dengan adanya media sosial. Sedikit-sedikit viral. Ya. Kalau kita tidak bisa menjaga akhlak atau adab kita dengan baik, ya, maka akan menjadikan cemoohannya manusia. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa menjaga akhlak, menjaga adab, ya, cepat sekali tuh manusia menyebar. Ya, cepat sekali disebarkan kita punya kebaikan. Ya. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya adab itu adalah wasilah perantara kepada setiap keutamaan. Ya. Wa dhari'atun ila kulli syari'atin, dan menutup segala pintu kejelekan. Iya. Juga disebutkan sebagian ulama mengatakan husnul adabi
yasturu qabihan nasab. Baiknya adab itu akan menutup jeleknya nasabnya. Terkadang ya, ada orang tuanya mungkin kurang bagus akhlaknya, adabnya kepada orang. Tapi dia punya anak baik. Anaknya ini mungkin dia lihat orang tuanya kurang bagus adabnya. Saya tidak mau ambil adabnya orang tua saya. Saya mau berguru kepada orang yang soleh, orang yang baik akhlaknya. Iya. Maka dengan baiknya akhlaknya anak tadi ini, dia menutupi kejelekan adabnya atau akhlaknya orang tuanya. Karena bagusnya adabnya anak tadi. Apalagi kalau memang orang tuanya sudah baik adabnya, akhlaknya, pasti orang bilang, oh pantas dia baik akhlaknya, karena orang tuanya juga begitu. Ini didikannya orang tuanya. Tapi walaupun orang tuanya mungkin kurang bagus adabnya, tapi anaknya bagus, ya ini akan menutupi kejelekan orang tuanya. Ya. Begitu pula sebagian ulama juga mengatakan, ya, aqilun bila adab kasyuja'in bila silah. Orang yang berakal tapi tanpa adab seperti orang yang pemberani tapi tidak punya senjata. Ya. Lihat, perhatikan ya, orang-orang kalau orang pergi di medan perang tanpa senjata, bagaimana keadaannya kira-kira? Mati konyol. Ya, pemberani memang, tapi tidak ada senjatanya. Apa yang dia bisa perbuat kecuali mati? Tidak lama saja mati. Ya, begitu pula orang yang tinggi sekolahnya, berpendidikan, ya, berakal dia. Kalau bicara, wah, luar biasa. Sudah tidak ada yang bisa mengalahkan bicaranya. Tapi kalau dia tidak punya adab, orang akan merendahkannya. Gampang dia direndahkan oleh orang. Walaupun tinggi, mungkin dia bertitel, mungkin dia profesor. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam, atau sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya man lam tuhsin khalaiqahu lam tu'min bawa'iqahu. Siapa yang engkau tidak percaya, siapa yang tidak bagus akhlaknya, ya, engkau tidak akan percaya keburukannya, kejelekannya. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak bagus akhlaknya, kalau dia pun mungkin dia salahnya itu salah tidak sengaja, pasti kita bilang, oh memang begitu, memang dia orangnya. Orang sering begitu memang, berlaku buruk. Karena memang sudah terbiasa dengan akhlak yang buruk. Jadi kalau satu saat nanti dia ada perkara yang dia tidak, memang dia tidak sengaja, ya, dia lakukan, ya, tetap juga orang mengatakan, oh memang seperti itu kebiasaannya, kebiasaan buruknya. Ya, makanya ini penting untuk kita perhatikan, ya akhwat. Apalagi akhwat itu penting sekali untuk kita, diantara paling urgen itu menjaga lisan, karena lisan ini sangat rawan sekali, ya, memecah belah, ya, persaudaraan diantara kaum muslimin, ya, bahkan sampai terkadang, ya, ikhwannya juga ikut-ikutan gara-gara akhwatnya, lisannya. Ya. Ini perlu kita memperbaiki, ya, karena itu lisan lebih tajam dari pedang. Ya. Lisan itu seakan-akan dia ada dua mata pisau, bisa kita gunakan
untuk membela diri kita, bisa juga untuk bisa kembali kepada kita. Dampak buruknya bisa bermanfaat bagi kita, bisa juga buruk bagi kita. Jadi kalau kita pandai menjaga lisan, maka ini luar biasa ya. Ya akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, bagi orang di sekitarnya. Iya. Tapi kalau orang tidak pandai menjaga lisannya, sedikit-sedikit ada dia dengar kabar, langsung dia sebarkan. Tidak lihat apakah ini betul kabarnya atau tidak. Apa sih salahnya kalau kita diam saja? Lebih selamat. Walaupun itu benar kabarnya, ya. Kalau diam, tidak ada salahnya kita. Selamat lisan kita, selamat kita ini. Tapi kalau sudah terbiasa dengan lisan yang ya asal bicara saja, di belakang persoalan, mau ada dampak buruknya, dampak baiknya, terserah. Nah, ini kan namanya dia tidak berpikir. Ini namanya orang yang berakal, ya seperti orang yang berperang tidak punya senjata. Ya, dia pergi ke medan perang, tidak ada senjata dia bawa. Konyol namanya. Ya. Jadi ini mungkin karena pemateri sesi kedua sudah hadir, hendaknya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian bagi kita. Ya, masih ada 5 menit ya. Ya. Sekali lagi saya nasihatkan kepada akhwat ummahat terkait dengan lisan ini. Nah, inilah yang banyak ya menjadikan orang baik dengan lisan, tapi juga terkadang banyak dengan lisan seseorang itu menjadi berpecah, bahkan membuat suatu negeri menjadi hancur karena lisan. Kalau sekarang itu bukan cuma lisan saja, karena jempolnya juga. Iya, karena adanya media sosial. Bahkan ini sudah 2 ya. Selain lisan, jempol juga berbahaya ini. Hati-hati. Kalau ada kabar yang diterima dari seorang yang belum jelas kebenarannya, maka jangan buru-buru disebar. Diam saja. Ya, ini rawan sekali. Karena ini ya banyak terjadi di antara kita-kita ini. Tidak usah kita pergi ke contoh orang lain. Di dalam diri kita saja sendiri ini, ya terkadang seperti itu. Kita berteman, bersaudara, ada perkara-perkara yang belum jelas, ya kebenarannya langsung diceritakan. Ya, maka ini akan menjadikan sesuatu yang boleh jadi itu mungkin benar, ada benarnya. Tapi kalau sudah menyebar antara lisan dengan lisan, ada sisi-sisi yang ditambah-tambahi. Iya, akhirnya tadinya mungkin benar menjadi ribut karena tambahan-tambahan tadi. Apalagi kalau memang sudah benar, tidak benar perkataan tadi, sudah berita-berita yang tidak benar, maka bisa bertambah lagi kerusakannya. Maka saya nasihatkan kepada akhwat dan ummahat agar kita banyak atau pandai menjaga lisan kita. Ya, apa yang disebutkan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyaqul khaira aw liyasmut. Hendaknya dia berkata baik, kalau tidak bisa dia diam saja. Ya. Maka ada pepatah, diam itu emas. Nah, kalau perkara-perkara yang seperti ini, ya, iya. Tapi kalau ada perkara yang memang harus kita bicara, menjelaskan kebenaran, itu wajib kita jelaskan. Iya. Baik, sekiranya itu dulu ya penjelasan sesi pertama ini. Semoga apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan apa yang kurang dari saya mohon maaf.
Semoga Allah memaafkan kita semua dari segala bentuk kesalahan dan ya kekurangan diri kita. Sekian itu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.